Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah, alhamdulillah, masih dalam keadaan Islam wal iman. Dan kita pada pagi hari ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dunia dan seisinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah au aliman au muta'aliman. Dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan apa yang berkaitan, dan seorang yang alim dan orang yang mempelajari agama. Alhamdulillah, seperti pagi hari ini kita belajar agama, maka pada pagi hari ini kita terhindar dari laknat Allah. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang istiqomah. Ya, yang tentu semua jamaah tidak asing lagi dengan kata istiqomah. Ada sebagian orang yang mengartikan istiqomah itu konsisten, terus menerus. Dalam segi bahasa, istiqomah mempunyai makna yaitu tegak lurus. Tegak lurus. Kata ulama Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan istiqomah adalah sebagai ketetapan dalam mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat kanan dan kiri. Artinya dia tegak lurus. Sebagaimana seseorang itu memegang Islam dan iman, maka ketika memegang Islam dan iman, kita harus kuat, tegak dan lurus, harus konsisten terus menerus. Jangan sampai ketika kita megang Islam dan iman ini belok ke kiri ke kanan, artinya terlepas. Maka Allah perintahkan untuk ketika mati kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Seperti dalam mukadimah tadi yang saya bacakan. Nah, istiqomah ini diperintah dengan minimal dua hal. Istiqomah ini memang mudah dikatakan,
juga tidak mudah, tetapi saya tidak mengatakan sulit, tetapi tidak mudah. Karena ini adalah perintah istiqomah ini. Ada dua hal perintah dalam istiqomah, yaitu orang yang sudah beriman disuruh Allah tetap beriman supaya istiqomah, tetap beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman. Bisa dibuka di surat An-Nisa 136. Ya. Nah, istiqomah tentu harus tetap melanggengkan kebiasaan kita supaya kita tetap di jalannya. Kenapa kita tetap diperintah untuk beriman? Setelah beriman, diperintah untuk tetap beriman. Karena tidak ada jaminan bahwa orang yang beriman di pagi hari bisa kafir di sore hari. Maka ini diwanti-wanti di surat An-Nisa itu sama Allah untuk tetap beriman. Sebab tak ada seorang pun yang terhindar dari fitnah maupun ujian. Dan tak seorang pun yang tahu apakah ia bisa mengatasi ujian itu dengan baik atau tidak, kecuali ia berharap pertolongan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, seseorang bisa tergelincir keimanannya. Boleh jadi saat pagi ia tebal beriman, tetapi di sore hari ia bisa menjadi kafir. Dan na'udzubillah, jika meninggal di dalam keadaan kafir. Apakah hal itu bisa terjadi? Pasti bisa, Pak. Sangat mungkin terjadi. Apalagi di zaman sekarang ini yang era sosial media, begitu cepatnya informasi, sehingga kadang seseorang mendapatkan informasi itu ditelan begitu saja tanpa mengetahui sumber ataupun asal usulnya. Nah, itulah hebatnya media sosial. Sehingga orang-orang kadang bingung, apakah informasi ini benar atau salah? Kan kebanyakan informasi hanya dari tulisan atau dari sebuah video. Ya. Tentu sebaiknya dan seharusnya seseorang yang menerima informasi ini untuk ditanyakan kembali baik kepada gurunya, ya, kepada orang yang berpengetahuan. Fas'au ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak tahu. Nah, di sisi lain, orang-orang lebih senang mengkonsumsi materi hiburan yang bisa mengurangi keimanannya lewat internet, lewat media sosial, sehingga perlahan-lahan dimungkinkan akan terkikis sehingga lama-lama menjadi kafir. Na'udzubillah. Untuk itu Rasulullah menggambarkan seseorang agar beriman, agar beramal soleh sebelum datang fitnah. Rasulullah SAW bersabda, yang saya bacakan artinya aja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim lewat jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah. Ya. Jadi kita diperintah untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap.
yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, kita ini udah beriman, namun di sore hari dalam keadaan kafir, berbalik pada kafir. Ada yang begini ya Pak ya? Pasti ada. Contohnya banyak Pak. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW bahwa kita untuk bersegera beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Jadi kita continue, kita istiqomah untuk tetap beramal soleh. Kita istiqomahkan aja. Seorang ulama Al-Qurtubi menjelaskan, ujian dan fitnah apabila datang bertubi-tubi, berturut-turut, akan merusak hati dan mengalahkannya serta akan memberikan pengaruh dampak berupa kerasnya hati, kelalaian yang merupakan sebab kebinasaan sehingga meruntuhkan istiqomah. Fitnah ini bisa terjadi ya karena banyak dorongan hawa nafsu, banyak syubhat baik dalam pemikiran maupun keinginan sesuatu hawa nafsu. Nah, agar terhindar dari buruknya fitnah, Rasulullah lewat hadisnya memberikan tips agar kita terhindar dari kondisi di mana pagi beriman, sore kafir dan sebaliknya. Yaitu setelah melakukan amal soleh, teruslah melakukan secara istiqomah. Ya, seperti tadi. Seraya meningkatkan kualitas muhasabah diri untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu di antara dua hal yang diperintah untuk istiqomah agar orang yang beriman tetaplah beriman. Disuruh tetap beriman agar istiqomah. Yang kedua, perintah istiqomah yaitu agar tetap di jalan yang benar. Agar tetap di jalan yang benar. Ya. Kenapa diperintah di jalan yang benar? Tentu ada jalan yang tidak benar alias menyimpang. Dalam bahasa agama ini, jalan yang tidak benar atau menyimpang disebut dengan sesat. Ya. Kan ada kesesatan, ada aliran sesat. Maka kembali Rasulullah mewanti-wanti, memberikan peringatan keras kepada kita semua untuk memegang Quran dan sunnahnya. Lewat hadisnya Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tazillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Ya. Dua perkara itu yang bila dipegang maka tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, Quran, dan sunnatan Nabi, yaitu sunnahnya Nabi. Di dalam Quran mengenai kesesatan ini sedikit dikupas supaya kita paham mengenai sesat ini, supaya kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Ada sesat yang nyata, ada sesat yang jauh, ada sesat dari jalan yang benar.
Sesat yang nyata yaitu mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Tidak minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu padahal tiap hari dibaca berkali-kali. Tetapi orang ini tidak meminta petunjuk kepada Allah dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah. Ya. Ini dimungkinkan orang yang sesat nyata ini boleh jadi masih Islam, Pak, tetapi tidak mengikuti petunjuknya dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Saya kasih contoh misalnya di dalam keluarga, Pak, ada anak yang durhaka. Walaupun durhaka, tapi dia masih tetap keluarga. Atau kalau kita misalnya mau pergi perjalanan ke Jogja misalnya gitu. Karena tidak mengikuti petunjuk, maka sangat mungkin akan tersesat dengan sesat yang nyata. Akhirnya kita ke Surabaya. Walaupun sudah 2 tahun kita berencana ke Jogja, sampai sekarang belum kesampaian. Tanjung Lesung. Itulah sesat yang nyata. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab 36, surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minan idza khatallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'shillaha wa rasulahu faqad dolalam, yaitu sesat yang nyata. Faqad dolalam mubina, ya. Faqad dolalam mubina, ya. Jadi itu sesat yang nyata. Disebut sesat yang nyata di ayat itu karena ia mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Sebab apa? Sudah diperintah begini sama Allah, sudah ditentukan begini oleh Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti petunjuknya. Dia memakai cara-cara sendiri. Itulah sesat yang nyata. Kemudian ada lagi sesat yang sejauh-jauhnya. Ya. Di An-Nisa 136 itu di ayat yang paling bawah, yaitu dzalalam ba'ida, yaitu sesat yang jauh. Yang dimaksud dengan sesat yang jauh adalah ia ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya, kitabnya, malaikatnya, dan hari akhir. Ini sangat dimungkinkan seseorang yang tersesat jauh-jauh ini keluar dari Islam alias murtad karena ingkar sih, nggak percaya, ingkar itu. Sehingga dijadikan orang yang sesat sejauh-jauhnya. Saya kasih contoh lagi, misalnya tadi kita mau ke Jogja, tapi ternyata jalannya kita ke Tanjung Lesung, kan jauh, Pak, Jogja sama Tanjung Lesung ya. Jadi itu sesat sejauh-jauhnya, nggak bakal ketemu. Ya begitu juga seorang anak yang keluar dari rumah, pergi tanpa kembali lagi. Ada yang seperti itu, Pak. Ya dimungkinkan orang yang sesat sejauh-jauhnya ini sangat berpotensi keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah sesat dari jalan yang benar, yaitu bisa dibuka di Al-Baqarah ayat 108.
Apa yang dimaksud dengan sesat dari jalan yang benar? Dalam sebuah tafsir, kalau nggak salah tafsir Muyassar itu mengatakan bahwa dulu zaman Nabi Musa, kaumnya ingin melihat Allah. Ya, ingin melihat Allah, sehingga ini kan tidak mungkin. Begitu juga umatnya Rasulullah SAW pada waktu itu ingin didatangkan Allah dan malaikatnya. Padahal Allah dan malaikat itu adalah zat yang gaib, yang kita tidak bisa melihat. Di dalam surat Al-An'am ayat 103 itu dikatakan penglihatan kita tidak akan sampai untuk melihat Allah. Nah, barang yang gaib ini hanya Allah yang tahu. Bisa dibuka di Al-An'am ayat 59, dikatakan di situ kunci-kunci gaib hanya pada Allah dan tidak ada seorang pun yang tahu. Juga di ayat 72 surat 72 yaitu surat Jin ayat 26, Al-A'raf 27. Bahkan di Al-A'raf ini dikatakan kita tidak bisa melihat dia, maksudnya ini setan, tetapi dia bisa melihat kita. Bisa dibuka Al-A'raf 27. Artinya bahwa gaib itu yang tahu hanya Allah. Manusia tidak diberi pengetahuan, ya, tidak diberi penglihatan tentang gaib. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang bisa melihat setan, saya yakin itu suatu kedustaan. Karena ayatnya jelas. Al-A'raf 27 tadi. Nah, kemudian apa saja bentuk-bentuk istiqomah itu? Bentuk istiqomah ini bisa satu dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seseorang sesudah engkau, yaitu sesudah tahu jawabannya, maka dia tidak akan bertanya lagi. Rasulullah menjawab, qul, katakanlah, amantu billah, berimanlah kepada Allah, summastaqim, dan kemudian istiqomah. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan turunannya, pada Rasulnya, pada kitabnya. Kemudian kita untuk disuruh istiqomah. Qul amantu billah summastaqim. Nah, istiqomah ini bisa dengan amal soleh. Amal soleh apa saja? Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, istiqomahlah. Ya, ini perintah lagi dari Rasulullah. Istiqomahlah. Alangkah nikmatnya jika kamu mampu istiqomah. Sebaik-baik amalanmu adalah sholat. Inti amalan yang terbaik adalah sholat. Dan tidak ada seorang yang mampu memelihara wudhu kecuali orang-orang yang mukmin. Ya pasti ya. Orang mukmin ya dikatakan adalah orang yang paling mampu memelihara wudhunya, sebagaimana dicontohkan oleh
sahabat Bilal, di mana ketika dia batal, dia wudhu, dia batal, dia wudhu lagi, ya. Sehingga sampai-sampai sahabatmu mengiri karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa sendal beliau itu sudah terdengar di surga. Jadi setiap batal, setiap dia mungkin mengeluarkan angin atau yang lain, dia wudhu, kemudian sholat syukrul wudhu. Dari amalan soleh ini dijanjikan bahwa dia akan masuk surga. Bahkan sendalnya sudah terdengar di surga. Kemudian selain amal soleh, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud. Sujud itu ada macam-macam ya. Sujud dalam sholat sendiri, sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika kita mendengarkan Quran, bacaan Quran, ketika ada tanda itunya ya, kayak masjid itu ya. Ya. Atau ketika kita membaca Quran, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kenapa disunahkan ini? Karena dalam suatu riwayat setan itu kagum sama manusia. Dia hanya mendengarkan atau membaca ayat aja mau, disuruh sujud tuh mau. Sedangkan saya disuruh sujud sama Adam nggak mau. Maka setan itu kalau kita sujud tilawah, setan menjadi mengecil, Pak. Kemudian selain sujud dalam sholat dan tilawah juga ada sujud sahwi. Ya, ini juga disunahkan ketika kita lupa rakaatnya. Ada lagi yaitu sujud syukur, di mana sujud syukur itu dilakukan oleh Rasulullah ketika mendapatkan kabar kegembiraan. Maka beliau sujud syukur sebagai tanda rasa terima kasih, sebagai rasa tanda kesenangan. Dan sujud ini merupakan kedekatan seorang hamba kepada Robnya. Ya. Aqrabu yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidu faksirud doa. Ya. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Maka ketika sujud itu perbanyaklah doa. Tapi ini jangan diberjamaah, Pak. Ini adalah munfarid atau ketika kita sholat sendiri. Perbanyaklah sujud untuk berdoa, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena dikatakan ini adalah sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maka gunakan ketika kita sholat di rumah ya, terutama di rumah itu gunakan untuk berdoa kepada Allah. Nah, orang-orang yang istiqomah itu dikatakan dalam surat Fussilat ayat 30 yang saya bacakan di mukadimah tadi. Orang-orang yang istiqomah itu udah pasti dijanjikan oleh Allah surga. Dia atau Allah menurunkan malaikat untuk membisikkan kepada hambanya yang istiqomah itu, jangan takut dan jangan sedih. Tidak ada kekhawatiran. Dan di surga nanti dia akan mendapatkan apa saja yang dia pasti terwujud, dan lalu permintaannya pasti terkabul. Sebagai penghargaan nuzulam apa surat yang ketiganya? Sebagai penghargaan kepada orang-orang yang istiqomah.
Yaitulah hadiah dari Allah. Orang-orang yang istiqomah pasti dijanjikan oleh Allah surga. Ini adalah kunci, ya, salah satu kunci bagian kita untuk memasuki surga. Agar semoga kita bisa senantiasa beristiqomah dalam amal soleh, dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita simpulkan 5:30. Kita simpulkan ternyata istiqomah itu menjadi bagian dari kunci untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, tidak perlu modal besar. Ya. Kita hanya perlu modal tekad, niat, kemampuan disertai dengan ilmu. Sehingga insya Allah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah dan akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Berhubung saya ada acara pagi ini, sama Pak Anies juga ya. Kita mau ke apel ke kelurahan. Ya. Jadi tentu saya akan mempersiapkan dulu. Ya. Tapi mungkin dikasih waktu lah 10 menit ya untuk diskusi. Monggo silahkan. Iya silakan Pak. Tadi disebutkan sesat yang nyata. Apa? Sesat yang nyata. Iya. Satu, durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua terhadap Rasul Masih. Kita tolong dijelaskan tentang durhaka terhadap Rasul, gitu. Apa yang menjadi batasannya, gitu. Karena kan orang kadang tidak mengikuti Rasulullah karena nggak tahu, nggak punya ilmu, gitu. Itu batasannya seperti apa? Iya. Ya, terima kasih. Ya, mengenai durhaka kepada Rasulullah ini ya. Setelah kita tahu ya, tentu kita mengikuti tuntunannya. Jangan kita mengada-adakan sendiri. Ya. Nah, bagi orang yang belum tahu, ya, jangan melakukan sesuatu yang belum tahu, ya, sehingga nanti berpotensi untuk menyelesaikan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi batasannya apa ya? Tentu kita harus mengikuti tuntunan aja. Kita punya dasar untuk melakukan suatu ibadah, punya hujah, punya dalil, ya kita lakukan. Selama kita belum tahu, kewajibannya adalah mencari thalabul ilmi. Itu kewajibannya Pak. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Supaya kita tahu, supaya kita tidak sesat. Demikian Pak Adi. Khawatirnya kan kalau kita nggak tahu menyelisihi. Iya betul Pak. Kita sering melakukan suatu ibadah yang memang belum kita cari dalilnya, Iya. karena seperti itu ya. Betul Pak. Tapi dalam memahami suatu hadis tidak selalu tekstual Pak. Ada kontekstualnya. Ya. Nah untuk itu gimana supaya kita itu bisa selaras dengan kontekstual, tentu harus berguru. Ya, tentu harus berguru. Kenapa? Karena guru kita mungkin dan pasti ilmunya lebih banyak, lebih tahu. Sehingga nanti kita bisa dapat hujah. Dari mana pendengaranmu? Dari mana penglihatanmu melakukan ibadah itu? Maka kalau yang cari ilmu dengan guru yang bersanad itu. Iya, iya jelas. Ada lagi? Sebetulnya mau tanya, cuman karena beliau terbatas dengan waktu yang akan pergi dengan kakak saya, dan kalau saya tanya seperti kemarin kok waktunya juga habis waktu, jadi semester yang akan saya tanya gitu loh, berkaitan dengan istiqomah dan alif Pak.
panjang nanti kalau kita dijabarkan itu bocoran aja Pak. Kan kalau istiqomah dan alif di situ karena alif ya itu kan panjang sekali kalau mau diuraikan itu bisa 4 meter mungkin. Ya boleh pada nanti Pak. Ya boleh apa-apa. Tapi bukan apa-apa karena ini waktu yang terbatas. Saya juga beliau sudah bilang akan mempersiapkan. Jadi itu kita pengen dulu aja. Iya. Ya inilah karena kedisiplinan Pak harus siap sebelum saatnya ini. Makanya kita planningnya aja dulu Pak. Iya. Nggak apa-apa. Kasihan beliau nanti persiapannya terburu-buru. Karena sudah istiqomah. Kalau saya nggak nanya kan mau pergi berdua. Karena ini jalan aja ya. Udah itu aja. Baik ya, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.